Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ini dipertemukan Allah pada hari ini. Itu sudah ada kepastian Allah, sudah ada ketentuan Allah. Kita hari ini ketemu dengan teman kita sekarang ini, itu semua sudah ada tulisan, sudah ada suatu ketetapan yang Allah tetapkan. 5000 sebelum Allah ciptakan dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan takdir kita, Pak. Nasib kita, rezeki kita, celaka kita, bahagia kita, jodoh kita, semuanya udah tertulis, ya nggak? Ditulis dalam kitabnya. Maka hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika Rasulullah SAW ini Pak memegang dua kitab, ada dua kitab dipegang Nabi kan, yang di kanan yang di kiri, dua kitab Pak. Maka Nabi bertanya ke sahabat, wah sahabatku, kenapa kau tanya, aku ini pegang kitab apa? Ya Rasulullah, hanya engkau saja, Rasul dan Allah yang tahu. Wahai ketahuilah wahai sahabat, kitab yang aku pegang di tangan kanan ini menulis tentang takdir bahagia celakanya, jodohnya si A, kapan dia mulai maju dunianya, kapan bangkrutnya, siapa dijodohin, itu tertulis, ya, itu di kitab yang Allah berikan. Jadi bahagia sengsaranya sudah tertulis, Pak. Nah, kitab yang kanan ini ditulis tentang orang-orang yang telah sukses, Pak, orang-orang yang bakal sukses, tulis, Pak, ya. Dan sebelah kiri orang-orang yang bakal menderita. Jadi semua apa udah tertulis, Pak, sama udah Allah tentukan, ya, dengan ilmunya Allah, dengan ketentuan Allah, dengan iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu, Pak. Maka hadirin, dunia ini tidak ada kebetulan, ya, semuanya udah menurut ketentuan Allah lah, ya, menurut udah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita harus memahami dong, Pak, harta, waktu, diri, ilmu kita, fasilitas kita, apapun itu semuanya amanah kan. Harta yang kita miliki itu amanah Allah, waktu yang kita miliki amanah Allah, diri kita pun amanah Allah, ya, fasilitas apapun itu amanah. Siap amanah akan ditanya tentang pertanggungjawaban amanah yang telah diberikan, ya. Jadi jangan kita merasa, Pak, ini harta milik kita, jangan. Jadi kalau memang ini harta amanah, ya kita gunakan sesuai dengan kehendak Allah dalam harta kita, dalam apa yang kita diamanahin. Kita merasa ini harta kita karena kita boleh usaha, karena kita boleh kita puter, boleh kita jukir balik. Pada apa semuanya ini? Semua atas rencana Allah, ya. Allah tentukan orang itu rezekinya hari ini berapa, besok berapa, ya. Sampai kalau misalnya makan dia itu air, kalau dia punya air mungkin dia seumur hidupnya dia punya jatahnya katakan 1 ton, ya, air. Tapi kalau masih satu tetes air, dia masih ada, itu nggak mati, Pak. Satu tetes air pun dia udah nggak ada jatahnya, baru dia mati. Begitu beras, dia punya mungkin dalam seumur hidupnya 10 ton beras, ya. Kalau masih ada satu butir beras, dia nggak mati, Pak, karena masih ada jatahnya, karena masih ada ininya, masih ada simpenannya, ya enggak makanya masalah itu udah atur, Pak.
Kalau masalah rezekinya masih ada kontraknya dengan Allah, Pak. Kalau jatah air habis, jatah makanan habis, ya, jatah udara habis, walaupun satu ini enggak, satu menapas sudah enggak ada lagi, barulah dia akan kembali. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Nah ini, Pak, rezeki kita, Pak, walaupun sekarang rezeki kita masih ada di Afrika, pasti ke mulut kita, Pak, itu rezeki, itu makanan, Pak. Kalau masih itu, kalau itu milik kita, ya itu udah Allah atur, Pak. Jangan khawatir, rezeki itu udah ketentuan Allah. Ada petugas siapa yang mengantar dari Afrika sampai ke mulut kita, ya itu sudah dijamin, ya sudah dijamin. Hadirin, kalau masalah, Pak, jatah rezeki ini udah Allah tentuin, Pak. Nggak bisa tambah, nggak bisa kurang. Kita nyari banting tulang dibanting-banting tetap segitu, Pak. Nggak bisa tambah lagi, ya walaupun kita contoh kita punya di jatah kita ini misalnya ada 5.000 liter tangki, ya. Walaupun kerannya ada 10, tetap 5.000 tangki liter yang keluar ke keran, walaupun kerannya ada 10. Nah segitu ininya sumbernya kan. Begitu, Pak. Jadi rezeki itu begitu, Pak. Jadi rezeki ini sama Allah nih, masalah dunia ini udah ditakar. Tapi akhirat nggak ada batas, hadirin. Itu nggak ada ukuran kalau akhirat. Untuk bekal kita, bekal akhirat nggak ada ukuran, nggak ada batasan, nggak ada suatu batasan. Terserah kita ambilnya, Pak. Kita banyak ambilnya segitu, nggak ngambil ya nggak dapat. Nah itu, Pak. Jadi kita jangan, kita harus paham, Pak. Harusnya kita lebih lagi fokus, gesit, ngoyo untuk akhirat harusnya. Karena selama-lamanya dunia yang hanya 60 tahun kita mati-matian gak jukil balik. Padahal cuma 60 tahun, Pak. Sampai kita ngoyo banting tulang dibanting-banting hanya untuk mencari perut yang hanya berapa senti, Pak, perut ini. Sampai orang berangkat jam 7, pulang jam 7 malam. Angkatan 77. Ada lagi angkatan 88. Berangkat jam 8, pulang jam 8. Masya Allah, Pak. Inilah sekarang, Pak, Masya Allah. Sampai anaknya nggak tahu bapaknya, Pak. Bagaimana rupa bapaknya? Ada ketika berangkat, ketika bapaknya sudah kerja, dia masih tidur. Nah, pulang kerja juga masih tidur, Pak. Ada nggak kenal sama bapaknya, Pak? Ada begitu, Pak, Masya Allah. Padahal udah diatur, udah ditakdirin rezeki, Pak. Ya, jangan lagi kita ngoyo, Pak. Kalau kita ngoyo tuh akhirat. Boleh, Bapak, ngoyo untuk akhirat, Pak, karena kita selama-lamanya. Siapa nanam padi tumbuh rumput kan? Tapi udah rumput nggak ada padi. Nah, kita ngoyo masalah dunia yang udah dijamin. Wah, ini jadi masalah, Pak. Ya, ngoyo itu yang untuk akhirat. Yang kita selama-lamanya. Yang tidak akan habisnya, kita akan selama-lamanya menuju kampung akhirat. Itulah, Pak, orang-orang yang pandai itu begitu, Pak. Yang selalu memikirkan kehidupan akhiratnya. Hadirin. Jadi, Pak, kalau masalah harta, Pak, ya. Ini kalau orang yang paham, Pak, dia nggak meninggalkan harta sedikit pun kepada nanti anaknya. Dia gunakan, Pak, hartanya untuk manfaat ketika dia masih di dunia. Karena kalau sudah mati bukan harta dia lagi kan, harta ahli waris. Maka orang yang paling paham, tak, dia gunakan dia untuk mendidik anak itu ilmu, bukan dikasih harta, bukan. Pak, kalau dikasih ilmu, walaupun dia nggak punya harta, dia punya udah imannya udah sempurna pada Allah. Nanti dia bisa dapat rezeki dari Allah langsung dengan ilmunya dia, dengan amalnya dia, dengan keyakinan dia. Tapi kalau dikasih harta habis, akhirnya dia jadi gembel lagi. Nah, ini baca itu. Jadi kalau orang tua yang paham itu gunakan, Pak, diberikan nafkah agama kepada anaknya. Nah, iman yang sempurna pada anaknya. Nah, ini, Pak. Jadi kita sekarang kadang-kadang kita terbalik, Pak. Untuk keluarganya dia bela-belain, Pak. Tapi untuk dia sendiri nggak ada bakal untuk nanti di kuburnya. Ya, Kak. Ketika dia mati semua perebutan tuh hartanya. Dia sendiri mati nggak berbekal. Ini terjadi banyak, Pak. Ya. Jadi karena namanya apa sih, Pak, yang namanya harta kita nih milik kita,
yang kita gunakan harta, waktu, tenaga untuk agama, itulah ya milik kita, itulah harta kita, Pak. Yang berupa kebun itu bukan harta kita, yang berupa sawah, yang berupa di ATM bank bukan, Pak. Yang adalah harta kita, kita gunakan, Pak, untuk agama, mencari ridho Allah. Kita kirim ke BCA, Bank Celengan Akhirat. Itu, Pak, orang paham gitu, Pak. Gunakan hartanya dicelengin ke akhirat. Punya waktu amalan dikirim tuh ke akhirat. Sehingga jadi dia orang yang konglomerat, orang terkaya Pak di akhirat. Walaupun dirinya miskin, nanti soalnya dia akan mendapatkan kekayaan, mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya. Karena dia gunanya hartanya untuk akhiratnya, Pak. Orang yang bodoh hanya cari dunia doang. Dia cari dunia siang malam untuk bakal ditinggalkan. Ya enggak? Makanya akan menjadikan bahkan harta, Pak, kalau nggak kita gunakan untuk amanahnya kita nggak gunakan, Pak, itu siap harta kita menjadikan ular yang akan memakan daripada yang punyanya, Pak. Ini hati-hati, Pak, masa harta, Pak. Hati-hatilah ya, kalau nggak kita gunakan bahaya, Pak. Memang, Pak, kalau lagi miskin, ya Allah, kalau saya punya harta banyak, saya ingin sedekah, saya ingin umroh, ya nggak, saya ingin haji. Coba kalau punya harta beda lagi. Lain, Pak, punya harta, wah saya pengen ini nih, saya ingin. Pada waktu dia nggak punya duit, dia nggak punya apa-apa. Begitu duit ada aja, wah ingin mobil, ingin kawin lagi kan. Itu, Pak, itu makanya kalau Allah sayang, Pak, nggak dikasih harta, Pak. Ya nggak dikasih, Pak, hanya cukup untuk keperluan dia aja. Kalau Allah sayang, Pak. Allah tahu nih kalau dikasih harta dia salah gunain, maka digunakan hanya untuk keperluan dia aja, sebatas yang dia butuhkan. Itu yang penting, Pak, jangan kaya lah. Yang penting ketika kita ada hajat dikabulkan sama Allah, ada hajat dikabulkan, ada keinginan dikabulkan, itu penting, Pak. Nggak perlu banyak, nggak perlu kita kaya, nggak perlu kita banyak uang. Tapi ketika kita ada hajat, Allah